Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Gibran yang diremehkan sejak awal dicalonkan tampaknya terus secara pelan tapi pasti mencuri panggung, dimulai ketika dari debat, lalu ketika sudah menjabat wakil presiden, mulai bisa menempatkan diri, mulai bisa secara inisiatif mengambil pekerjaan-pekerjaan yang harus dia lakukan, sehingga tidak tenggelam. Dan banyak pujian untuk Pak Wapres ini teman-teman dari netizen, terutama pidatonya di depan rapat koordinasi kepala daerah ya teman-teman. Di situ dia dinilai netizen berpidato dengan sangat baik dan substantif ya teman-teman. Nah, kita akan simak bagaimana viral dan pujian netizen untuk Mas Gibran ya teman-teman. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Pertama dalam sejarah politik Indonesia, seorang wakil presiden trending nomor 1 di YouTube coy. Bayangkan itu, seorang wakil presiden baru kali ini trending nomor 1 di YouTube Indonesia. Wakil presiden tersebut adalah Pak Gibran Rakabuming Raka. Dia waktu itu bertemu sama pemerintah daerah dan dia menyampaikan dengan tegas tidak ada visi dan misi selain Presiden Pak Prabowo. Dan Mas Gibran juga menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk tetap fokus kepada masyarakat. Gue itu bersyukur banget ya, Pak Prabowo dulu tuh pilih Mas Gibran gitu loh. Mas Gibran ini pintar banget loh sumpah. Aku tuh sampai heran, wow. Ini Mas Gibran ini kelihatannya itu kayak kecil gitu, pokoknya anak muda lah. Tapi pintar banget otaknya. Gue bersyukur banget punya wakil presiden itu seperti Mas Gibran. Aku rasa Pak Prabowo itu tidak menyesal gitu loh pilih Pak Gibran sebagai wakil presidennya. Karena Pak Gibran yang dikatakan Pak Jokowi itu, Gibran itu memang pintar gitu loh. Tidak seperti anak muda lainnya. Gibran itu pintar tapi pendiam. Dan juga selama Pak Prabowo itu di luar negeri, pemerintah itu titipkan kepada Mas Gibran. Dan Mas Gibran juga tegaskan kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Indonesia tidak ada visi dan misi selain Presiden Pak Prabowo. Dan Mas Gibran juga tidak ada ambil keputusan apapun selain yang diputusin oleh itu adalah presiden terpilih yaitu Pak Prabowo. Upacara Ini ya, telah ketika dilaksanakan, upacara ya, selesai. peringatan hari Bubarkan. bubarkan. Gagah ya teman-teman. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara, dilanjutkan dengan tabur bunga. Menyala Wapresku, baru dilantik berapa hari, udah sibuk meninjau MRT fase 2. Sibuk dia kemana-mana, bahkan ajudannya pun dibuat bingung. Tiba-tiba dia berhenti, tiba-tiba dia loncat. Kalau diinget-inget, kayak siapa ya? Aduh gak tahu. Tanggapan dari orang tua, murid baik, dan hari ini saya ditemani oleh Pak Gubernur. Bisa kita lihat sendiri respon dari siswanya luar biasa. Makan makanannya tadi juga enak mas, lahap. Enak-enak, lauknya saya lihat tadi enak-enak, ya. Mas, apakah memang ini dalam waktu dekat kerja Mas Prabowo, Pak Prabowo Gibran, makan bergizi gratis ini akan menjadi prioritas? Salah satu prioritas. Nanti siang kita sidang ini ya, kabinet. Nanti kita tunggu saja arahan selanjutnya dari Pak Presiden Prabowo. Mas terakhir, terkait kemarin kan Mas langsung kerja di gas, tancap gas langsung kerja nih Mas. Mas, apakah memang kemarin ketemu pembangunan MRT dan juga salah satu makan bergizi gratis, dalam 100 hari seperti ini akan memang ada apa yang akan direncanakan? 100 hari pertama. Ya, kami ini kan pembantu Presiden, kita pastikan pembangunan yang masih berprogres ataupun masih bermasalah dengan timelinenya kita usahakan siap sebelum diresmikan Pak Presiden Prabowo. Terima kasih Mas Wapres, terima kasih banyak. Kena sih jawabannya tadi ada perihal timeline ya yang disebut Gibran, mungkin ini maksudnya proyek-proyek yang harusnya bisa selesai tepat waktu atau dimulainya kapan. Menurut saya cukup jeli cara menjawab Gibran, menempatkan posisi ya kita kan pembantu presiden, dia tidak terlihat punya ego, dia kembalikan kita tunggu arahan Pak Prabowo. Jadi saya pikir cerdas juga ya jawaban Mas Gibran dalam wawancara dengan wartawan ini. Dia tahu caranya untuk tidak blunder ya, kadang-kadang pertanyaan itu bisa membuat jawaban yang blunder tetapi
dia tahu mengembalikan otoritas itu nanti, tunggu arahan Pak Prabowo itu kunci sekali agar tidak disalah persepsi oleh kritikus ya, para pengkritik Mas Gibran ya teman-teman ya. Kita lanjut videonya. Dari tahun 1945 di Indonesia sampai sekarang, semua presiden punya wakil presiden. Bener gak? Tapi menurut gue ya, kenapa baru kali ini keberadaan seorang wakil presiden itu kayak menjadi musuh untuk pihak-pihak tertentu, kayak menjadi keresahan untuk pihak-pihak tertentu. Ada apa? Apakah si Wapres ini adalah seorang yang hebat? Seorang Gibran Rakabuming Raka yang adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, ketika dia harus berdiri berhadap-hadapan dengan ribuan pemimpin daerah ya. dalam sebuah forum yang disebut dengan Forkopimda, Forum Komunikasi ya antar pimpinan daerah, sebut saja demikian. Dan tentu kita tidak bisa meragukan lagi kredibilitas, kapasitas, kompetensi dari seorang Gibran. Kita akan obrolkan di balik potensi, di balik performa yang tidak banyak dimiliki oleh kita semua. Seorang Gibran, ya kita tahu persis ketika Pak Jokowi terpilih kali pertama, dan kita lihat bagaimana cara berbicara beliau yang tentu jauh dari kematangan seorang yang kalau kita lihat seperti hari ini berbeda jauh ya. Nah itu semua tentu kita boleh melihat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, dalam fase 10 tahun sebut saja demikian, atau ya 9 tahun plus minus, kita melihat ada transformasi besar pada diri seorang Gibran ya, dari orang yang agak malu-malu berbicara. Tapi hari ini kemudian kita lihat dia unjuk kebolehan untuk berbicara di hadapan ribuan pemimpin ya, di pimpinan ya daerah ya, dan bukan hanya dari seorang wali kota atau bupati, gubernur ya, tetapi semua pimpinan-pimpinan daerah, unsur-unsur pimpinan daerah, kejaksaannya lah, kepolisiannya lah, dan yang lain-lain. Saya kira ini bukan tugas yang mulia, mudah, sederhana. Kelihatannya saja remeh-temeh, tetapi ya, Anda bisa bayangkan kalau berdiri di hadapan para pemimpin-pemimpin yang tentu kita tahu ada tekanan-tekanan politik ya, tekanan-tekanan psikis secara politik yang tidak mudah untuk dihambat. Dan kita lihat bagaimana performa Gibran tanpa teks, kemudian dia boleh ya flowing ya, mengalir dalam menyampaikan apa yang harus beliau sampaikan di hadapan forum tersebut. Saya dengar pidatonya memang kebutuhan dan kondisi di lapangan, tidak bertele-tele, tidak birokratis. Nah itu yang penting, semangat Gibran ini tidak birokratis, walaupun tentu ada yang harus melewati tahap-tahap sesuai SOP dalam segala sesuatu pekerjaan itu, tetapi semangatnya Gibran ini saya lihat dalam pidato itu semangat yang punya terobosan, daya transformatif, dan langsung menusuk pada persoalan pentingnya, tidak bertele-tele. Dan saya pikir itulah yang dibutuhkan lah ya, jangan lagi bertele-tele, itu cara-cara tua ya teman-teman, dalam arti cara-cara jadul gitu ya teman-teman. Dan Gibran menunjukkan bahwa dia memang anak muda ya teman-teman, jadi tidak terbawa arus karena mayoritas kita adalah dengan gaya lama, dengan ya usianya lebih tua, dengan kepemimpinan gaya lama, tetapi Gibran tidak terbawa arus. Saya pikir benar ya, ini bukan pekerjaan yang mudah untuk mempengaruhi, menginfluence ya, mempersuasif pemimpin-pemimpin lain agar lebih praktis dalam bekerja ya teman-teman ya. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.